Sudah, ini salah satu tema yang sangat sulit ya, yang pernah saya persiapkan. Karena saya juga sharing sama Pak Heru gitu ya. Ini hubungan kedatangan Yesus Kristus Natal dengan keimaman itu di mana gitu ya. Maksudnya begini saya, kalau kita bicara tentang Yesus sebagai Raja terus dikaitkan dengan Natal, ya kita bisa bilang Raja yang di atas segala Raja itu lahir di tempat yang hina, meskipun dia Raja gitu ya, tapi dia lahir di tempat yang hina. Konsep paradoks gitu, kita bisa kaitkan ke sana. Waktu kita bicara di dalam kaitan Yesus sebagai nabi, meskipun waktu dia bayi tentu saja dia belum berkhotbah gitu ya. Tapi bisa dalam artian misalnya Yohanes 1 itu mengatakan dia datang sebagai terang. Nah itu kan memberitahukan ini ya, memberitahukan realita yang sesungguhnya seperti yang dikatakan Tuhan. Di dalam Yohanes 1 dikatakan Yesus itu datang sebagai terang, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia ya. Atau seperti di dalam judul ada tulisan rejected logos. Logos kan memang sangat berkait dengan kenabian ya. Maksudnya Yesus sendiri itu adalah logos, dia pribadi kedua. Tapi di dalam inkarnasinya, dia juga adalah firman. Sekaligus di dalam pengertian adalah embodiment ya. Daripada firman yang Bapa mau sampaikan kepada umat manusia. Dan itu ditolak. Maksudnya manusia lebih suka kegelapan, lebih suka di dalam kepalsuan, lebih suka di dalam dusta. Mereka nggak mau mengenal diri dengan benar di bawah terang itu ya. Sehingga mungkin masih kita bisa kaitkan dengan ini ya, dengan office of prophet atau prophetic office gitu. Tapi waktu kita bicara tentang priestly office ya, itu sulit sekali saya cari ayat Alkitabnya ya. Mungkin kalau kita meneruskan di dalam Yohanes pertama ya, tentu saja memang di situ nggak jauh dari Yohanes pertama. Atau even masih di dalam Yohanes pertama ya, itu ada istilah Yohanes Pembaptis yang mengatakan behold the Lamb of God. Itu memang bicara tentang imam betul gitu. Tapi bagian ini sudah nggak terlalu berkaitan dengan Natal ya sebetulnya ya. Karena bukan behold the Lamb of God terus Yesus bayi gitu misalnya. Kan enggak ya, itu Yesus sudah dewasa pasti gitu. Jadi mengaitkan bagian ini dengan peristiwa Natal itu ya bisa saja, tapi very indirect ya. Tapi setelah saya bergumul akhirnya mungkin ketemu ayat yang hopefully nggak terlalu mekso, yaitu dari Lukas ya. Dan happen ini adalah ayat yang kita renungkan juga di dalam perenungan ini ya, perenungan Natal yang lain gitu. Saya bawain tema ini sudah 2 kali, satu di STT, 1 kali lagi di Persekutuan Lansia, dan sekarang bicara kepada para pemuda ya. Saudara suatu saat juga bisa jadi lansia. Tapi penekanan pada sore hari ini harusnya itu berbeda ya, yaitu dari perikop Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dan seterusnya. Kita mencoba untuk membaca perikop ini ya, dari perspektif priestly office, dari perspektif Jesus priestly office, dan ini masih berkaitan dengan Natal ya. Jesus presented at the temple. Dan ketika genap pertakhiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan ke Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, itu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah seorang bernama Simon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan dari Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Padanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum menurut Mesias, yaitu dia yang diserahkan. Ya, oke. Mungkin sampai di situ dulu ya. Sebetulnya juga bisa terusin dikit ya. Mungkin kita lompat dari ayat ini ya, perkataan Simeon di situ yang waktu dia berkata dalam ayat ke-28, terus perkataan yang mulai dari ayat 29. Coba next saya baca yang 29. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ya, terus kita lompat ke ayat yang ke-34. Ini another perkataan Simeon kali ini kepada Maria. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria di hari itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menunjukkan kebangsaan. Dan suatu berkat menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Iya, sampai situ ya. Jadi kita pilih beberapa ayat gitu. Saya baca-baca lagi, saya ini ayat katekismus ya. Waktu membicarakan tentang threefold office itu
dikaitkan dengan apa gitu. Maksudnya kita ada kata kuncinya ya, waktu kita bicara tentang Yesus sebagai nabi, ya itu ada kata kuncinya, itu apa gitu yang dimaksud di sana. Waktu kita bicara Yesus sebagai raja, itu ada kata kuncinya, apa gitu, kenapa Yesus disebut sebagai raja. Waktu kita bicara Yesus sebagai imam, itu juga ada kata kuncinya ya. Nah saudara perhatikan ya, itu kata kuncinya itu dua di sini. At least menurut saya dari katekismus kita bisa memperkaya pengertiannya dari Calvin Westminster dan yang lain-lain ya. Tapi kita khususnya ini ya, secara simpel dari katekismus, waktu membicarakan tentang priestly office itu ada dua kata kunci yang penting ya. Saya baca ya di sini ya. Why is he called Christ? Ini Heidelberg Katekismus persen 31. Christ meaning anointed. Because he has been ordained by God the Father and has been anointed with the Holy Spirit. Jadi Kristus, Mesias yang diurapi. To be our chief prophet and teacher. Lalu terus kemudian, who fully reveals to us secret counsel and will of God concerning our deliverance. Itu kaitan sama ini ya, prophet and teacher. Lalu kemudian, our only high priest. Satu-satunya imam besar kita. Nah terus saudara perhatikan ya, kata kuncinya. Who has delivered us by the one sacrifice of his body. Delivered us by the one sacrifice of his body. And who continually pleads our cause with the Father and our eternal King. Nah itu sudah masuk ke King ya. Seperti sudah baca di dalam ini bagian ini. Waktu Yesus dibicarakan sebagai high priest, itu ada dua kata kunci. Satu adalah korban, gitu ya, korban. Karena priest itu ada kaitannya sama korban. Satu lagi itu bicara tentang doa syafaat ya. Continually pleads our cause with the Father. Maksudnya ini bicara tentang doa syafaat itu. Nah, mengaitkan doa ini saya, ini saya sedikit sharing cara ngeracik ini ya, supaya saudara tahu kesulitannya bawain renungan gitu. Maksudnya ini sedikit sharing gitu. Heidelberg Katekismus, priestly office, ngomong apa? Dua ini. Tapi kalau kita pilih ini ya, satu ya. Pendoa syafaat, itu agak buntu saya, kita ngomongin di dalam Natal gitu. Karena nggak banyak ngomong Yesus sebagai pendoa syafaat kan ya. Tetapi kita bisa pakai perspektif ini, ya, perspektif sacrifice itu. Jadi kita mau melihat ya, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi bayi, itu adalah sacrificial act gitu. Dan itu berarti bicara tentang priestly office. Sudah bisa ngikutin saya. Jadi penekanan di sini ya, Yesus voluntarily, dengan rela, dia menjadi manusia, menjadi bayi, itu adalah tindakan sacrifice. Dan karena itu kita boleh kaitkan dengan priestly office gitu. Nah, waktu kita membaca di dalam bagian tadi ya, kita coba kaitin di dalam pembacaan tadi misalnya ya. Coba membaca kata-kata yang ada kaitannya dengan sacrifice ya. Kalau sudah baca misalnya tentang keimaman ya, itu di dalam perjanjian lama itu kitab yang sangat menyoroti bagian itu ya, Leviticus. Kitab imamat ya. Sekali lagi ya, kita bisa menggali kitab imamat di situ. Apa sih yang ditekankan di dalam imamat di situ? Kenapa manusia itu perlu imam? Karena manusia nggak bisa menghadap langsung kepada Allah, perlu ada mediasi. Maka ada imam besar. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, imam besar sendiri mesti menguduskan dirinya terlebih dahulu supaya dia layak sebelum dia bisa mewakili orang Israel, maksudnya manusia yang lain untuk menghadap Allah. Gitu. Tapi ide perwakilan ini ya. Lalu terus kemudian mempersembahkan korban, ada korbannya. Dan yang dipulihkan itu apa? Yang dipulihkan itu adalah kesucian, kesucian. Itu berkaitan dengan priestly office. Jadi waktu kita bicara tentang keimaman Yesus, kita bicara tentang kesucian, kita bicara tentang korban, kita bicara tentang melalui korban itu terus kemudian manusia itu dimediasi dengan Allah. Nah waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya, ada misalnya ya, di dalam ayat 22. And when the time came for their purification. Saya pikir boleh dibaca ya berdasarkan perspektif itu ya. Purification. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah bicara tentang penyucian itu. Purification. According to the law of Moses. Ini kan betul-betul cerita Natal ya. Ini bukan Yesus waktu dewasa, tapi kita bicara Yesus waktu masih bayi, dia presented at the temple. According to the law of Moses, ini adalah keluarga yang taat ya, bukan cuma Yesus, tapi juga Maria dan Yoses digambarkan sebagai keluarga yang taat kepada Taurat. Gitu. Tapi sekali lagi saya penekanan di dalam ini ya, apa itu? Kata purification, presentation, ya, dedication, purification itu boleh kita pakai secara ya di dalam pengertian ada sinonimus di dalam hal ini gitu. Karena waktu itu memang betul orang tuanya Yesus yaitu Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu. Berarti ini bicara tentang presentation bukan cuma sekedar apa ya
Sudah tahu di beberapa gereja itu ada yang ini ya, ini saya ekskursus sedikit itu. Beberapa gereja kan ada yang nggak setuju dengan baptisan anak ya. Mereka percayanya baptisan dewasa gitu, tapi mereka nggak ada baptisan anak, tapi ada konsep yang menggantikan, yaitu konsep penyerahan anak gitu kan ya. Ini penyerahan anak, memang bukan baptisan, tapi mereka pakai istilah penyerahan anak, itu presentation gitu ya. Saya nggak sedang di dalam ini sesuai atau polemikal dengan konsep itu, tapi poinnya itu presentation itu maksudnya apa gitu. Waktu kita menyerahkan itu maksudnya apa gitu. Memang ini mereka juga bilang itu bukan sakramen ya, presentation itu. Nah, waktu Yesus dipresent deh, memang ini bukan kategori sakramen kan, sakramen kan cuma dua, baptisan atau ini kan ya, satu lagi itu adalah perjamuan kudus itu. Tapi presentation ini artinya apa sih? Saya khawatir waktu kita memikirkan bagian ini ya, gambaran kita itu very low gitu, bukan high view of presentation, tapi low view of presentation. By default ya, sebetulnya semua orang percaya itu adalah milik Tuhan. Ini bukan sesuatu yang dimulai dari milik saya atau milik orang Tuhan, ya, terus kemudian baru setelah itu dipresent kepada Tuhan. Ya. Terbalik, itu semua orang yang dilahirkan, apalagi dalam keluarga Kristen, itu adalah milik Tuhan. Dan konsep ini, ini di dalam komentar ada sesuatu yang menarik, kalau saudara membaca di dalam bagian ini kan gambaran rincian tentang Taurat kan sangat lumayan detail ya di sini ya. Sampai bicara tentang a pair of turtle doves, ada young pigeons lah, 2, ada angkanya lagi gitu ya. Detail sekali, dan kalimat according to the law of Moses, the law of God dan sebagainya, itu diulang-ulang di dalam bagian ini ya. Jadi ada pengaturan Taurat. Nah, waktu saudara membaca di dalam Taurat, itu ternyata ada gambaran bahwa anak sulung ya, itu kalau menurut Bilangan 18, ayat 15, 16, itu bisa diredeem. Konsepnya itu konsep menebus ya, dengan 5 sikal perak ya bahasa Indonesia. Coba kita baca bagian ini. Numeri atau Bilangan 18, 15, 16. Boleh tolong bacain nggak? Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagiannya. Ya. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Ya, terus ada 5 sikal perak di situ ya. Sudah selesai ayatnya ya. 16. Iya. Mengenai uang tebusannya dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Ya, oke, sampai situ aja. Cukup ya, Jadi saudara mengerti ya, di dalam konteks ini ya. Kalau kita baca detail ya, ini bagian yang kan Lukas kan very detail tentang urusan Torah ya. Pasti bagian ini pasti bukan bagian yang diketahui oleh Lukas. The fact ini argumentasi ini ya, argumentasi sebaliknya. The fact bahwa bagian ini missing, itu mean something gitu. The fact bahwa bagian ini nggak muncul, itu ada message di dalamnya. Gitu. Nah kita memang baru bisa mengerti ini kalau kita mengerti tradisi ini ya, tradisi Samuel. Samuel itu ya, dia itu anak sulung. Jadi orang Israel kalau punya anak sulung ya itu dipresent di tempel, itu mesti ditebus ya. Ditebusnya itu 5 sikal perak gitu. Ditebus oleh orang tuanya. Ini kan milik Tuhan. Kamu memiliki, boleh bayar 5 sikal perak. Saudara jangan pikir negatif ya, gila, anak pun mesti beli dari Tuhan ya. Ternyata anak itu bisa dijual beli, bukan itu ya poinnya, bukan itu saya. Tapi konsep theological yang beautiful itu adalah, ini by default itu miliknya Tuhan, gak otomatis milik lu. Terus kemudian suatu saat kamu yang menyerahkan kepada, oh bukan. Ini by default miliknya Tuhan, ya, miliknya Tuhan. Kalau kamu mau memiliki gitu ya, silakan, lu tebus 5 sikal perak gitu. Samuel itu nggak ada tebusan. Samuel itu nggak pernah ditebus 5 sikal perak. Maka dia itu dipresent dan dia tinggal bersama dengan Imam Eli. Sudah tahu kan ya cerita itu kan ya. Jadi betul-betul jadi milik Tuhan untuk selamanya di dalam hal ini ya. Nggak ditebus oleh Hana gitu. Yesus juga nggak ditebus gitu. Maka waktu kita melihat di dalam bagian ini ya, ini ada kaitannya dengan priestly office ya. Karena Yesus itu sacrifice himself. Dan bukan cuma dia, tapi juga orang tuanya di dalam hal ini ya. Orang tuanya juga mengorbankan Yesus nggak ditebus di dalam karena memang Yesus adalah milik Bapaknya. Nah ini kalau sudah kaitkan dengan mesej perikop yang mengatakan ini ya, tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Memang Yesus seperti Samuel, memang dia harusnya berada di rumah Bapaknya, nggak pernah ada tebusan 5 sikal perak. Ini jelas sekali bagian ini ya. Maksudnya the fact bahwa Lukas sampai menulis tentang adanya pengaturan ini ya,
A pair of turtle doves, 2 young pigeons, sebetulnya tinggal sama tambah satu lagi, 5 sikal perak gitu. Tapi bagian ini nggak ada. Berarti apa sih? Berarti Yesus itu dikorbankan sejak dari bayi. Bukan baru di atas kayu salib, bukan itu. Tadi saya ada sempat sedikit diskusi waktu di ini grup Dewan Pengawas Doktrin bersama dengan Pak David dan ini Pak Ben. Terus ada penekanan ini ya. Waktu itu kita diskusi ini. Ada orang Kristen berpikir secara keliru. Pikir pengorbanan Yesus itu baru waktu dia mati di atas kayu salib, di situ baru dia itu priest gitu ya. Itu salah, salah konsep itu. Memang kita nggak harus menarik kepada kekekalan ya di dalam hal ini gitu. Karena priest itu kan ekonomik, maksudnya ini adalah tindakan yang berkaitan dengan manusia, menebus manusia dan sebagainya. Tetapi bahwa katakanlah ya, mulai dari paling minimum ya, mulai dari lahirnya, itu sudah tindakan korban gitu. Bukan waktu dia di atas kayu salib baru dia berkorban. Maksudnya bukan nikmatilah masa mudamu gitu ya, lu mau manja, mau apa, mau cengeng terserah lu, tapi ntar terakhir ya silakan naik ke atas kayu salib gitu ya. Your time is up, maksudnya no more me time please itu misalnya. Kayaknya itu bukan konsep Alkitab, bukan itu. Konsep Alkitab itu dari detik pertama Yesus lahir, itu sudah pengorbanan gitu. Berarti kita mencoba untuk membaca ya peristiwa Natal itu sebagai satu tindakan pengorbanan from the very beginning. Dan bukan kebetulan kan, cerita Natal, memang Yesus nggak dapat fasilitas kan di dalam cerita Natal, itu sudah pengorbanan. Pengorbanannya itu bukan mulai di atas kayu salib atau mulai di Taman Getsemani ya. Tapi sudah mulai waktu dia lahir, itu sudah tindakan pengorbanan. Dan waktu sudah membaca di dalam cerita ini ya, Simeon mengatakan pengorbanan itu ada, apa ya, ini Yesus sendiri yang dikorbankan gitu ya. Tapi dia bicara tentang Maria misalnya ya. Dia bicara tentang Maria, di ayat yang tadi kita baca, ayat 34 ya. Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel. Anak ini akan menjadi perbantahan, akan menjadi kontroversi. Dan Yesus jadi orang kayak begini ya. Di mana ada dia di sana ya, di situ terjadi konflik, terjadi pertengkaran gitu. Ini hopefully nggak kontradiksi dengan tadi ya. Ini dua-duanya di dalam Alkitab. Yesus datang membawa damai, betul. Memang et intera pax hominibus boni voluntatis ya. Dan itu satu sisi. Sisi yang lain, Yesus datang membawa perpecahan, itu juga gitu. Di dalam pengertian bahwa dia nggak membawa damai seperti yang dipikirkan oleh di dalam dunia ini gitu. Anak ini appointed ya, the child is appointed. Dia appointed itu apa? So, for the fall and rising of many in Israel. Dia akan menjadi subjek perbantahan gitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang mengasihi dia, ada yang benci luar biasa, ada yang kepingin bunuh dia dan sebagainya. Anak ini gitu. Jadi apa sih? Ya ini ya, konsep korban gitu maksudnya. Konsep korban itu sendiri kan ini kan ya. Domba itu sendiri mesti disembeli gitu. Ini bukan domba yang terus kemudian jadi utuh, terus orang Israel lucu ya domba ini gitu pegang-pegang, apa itu hak, ini apa kadel-kadel dan sebagainya. Bukan itu. Tapi domba yang harus dibunuh ya. Dan itu menimbulkan satu pandangan kengerian gitu. Dan itu diselesaikan dengan itu. Maksudnya ini ya Pak, itu priestly office itu. Dan bukan cuma itu, saya waktu di sini dikatakan, saya nggak memaksudkan ini sebagai satu distraksi ya. Tapi bahkan ya keluarganya dari Maria gitu. Dia bilang, maksudnya Simeon bilang, a sword will pierce through your own soul also. Yang di sekelilingnya Yesus itu ya, yang mengerti Yesus sebagai priest, itu akan ikut di dalam sacrificial movement ini gitu. Sudah nangkep ya poin ini ya. Jadi nggak bisa cuma Yesus yang dikorbankan. Oh Maria sama Yusuf sih nggak ikut-ikut gitu. Ini mereka nggak perlu ikut korban. Yang korban kan Yesus gitu. Saya bukan mengatakan bahwa Maria bersama dengan Yesus jadi penebus, bukan itu sih pasti konsepnya gitu ya. Tapi di dalam pengertian bahwa Yesus yang berkorban itu yang sekelilingnya itu juga mengalami atmosfer atau lebih daripada atmosfer ya. Pengalaman ikut berkorban. A sword will pierce through your own soul also. Istilah also ini menarik ya, so ya. A sword will pierce through your own soul also. Also itu berarti sebelumnya itu ada miripnya gitu kan ya. Kalau saya sudah makan, dia sudah makan juga gitu kan ya. Berarti dia juga ya, karena sebelumnya sudah ada yang makan, dia juga sudah makan gitu kan ya. Ini grammar sederhana ya. Waktu dikatakan di sini a sword will pierce through your own soul also. Maksudnya, of course sebelum Maria yang terutama akan mengalami pain yang sangat berat pengorbanan ini adalah ya Yesus Kristus sendiri. Gitu.
yang akan menjadi pembantahan, dia menjadi tanda yang ditentang, that is opposed dan sebagainya. Dan di dalam ini saya, di dalam gambaran seperti ini ya, di dalam gambaran seperti inilah itu Natal itu dibicarakan. Kemarin saya waktu saya bahas di lansia, saya lupa waktu di SCT mungkin juga ngomong poin ini ya. Kita itu sering kali bahas Natal itu dalam gambaran ini ya, apa yang cocok dengan Christmas mood yang enak-enak, pohon Natal gitu ya. Orang nyanyi-nyanyi jingle bell, terus habis itu apalagi bagi-bagi kado, tukar kado lah dan sebagainya gitu, reuni keluarga, makan turki lah dan sebagainya. Tetapi saya, gimana dengan cerita anak-anak yang dibunuhin oleh Herodes itu gitu. Itu kan dibunuhin gara-gara Natal ya actually gitu. Karena Herodes upset, nggak bisa ketemu dengan anak yang asli itu mana gitu. Pembunuhan itu termasuk di dalam cerita Natal gitu. Kenapa ini kita nggak suka ngomong ini ya? Karena nggak ada konsep priestly office sebetulnya gitu. Karena nggak ada konsep priestly, yang ada adalah gambaran Natal yang bisa menjerumuskan kita dengan mood-mood Christmas yang sangat menyenangkan, yang sudah tahu lah maksudnya ya. Lilin-lilin, terus kemudian redup-redup dan sebagainya. Silent night. Anak-anak kecil nyanyi ya, dikasih sayap-sayapan. Kita suka kan kayak begitu. Saya bukan bilang ini gambaran sesat, bukan gitu. Tapi ini gambarannya nggak lengkap sebetulnya gitu. Gambaran yang tidak lengkap ya. Gambaran yang lengkap itu ada anak dibunuh-bunuh gitu. Anak di bawah umur 2 tahun dibunuh-bunuhin sama Herodes. Itu termasuk cerita Natal kan sebetulnya gitu. Dan bahwa di dalam nubuatan Simeon ini dikatakan anak ini ya, baru anak loh saya, lagi lucu-lucunya gitu ya. Dibilang ini akan menjadi, ini appointed for the fall and rising of many, for a sign that is opposed. Lagi lucu-lucunya, lagi gendong gini, ngomong gini gitu, pantas nggak sih saya? Kayak nggak pantas gitu ya. Kalau saudara pergi ke orang barusan punya newborn baby gitu ya, saudara misalnya gitu ya, dikasih kesempatan gendong-gendong. Jangan lupa ya, di dalam dunia ini ada sakit penyakit gitu. Lu jangan pikir anak ini kebal terhadap kanker gitu. Cocok gak sih ngomong kayak gini nih? Saudara bikin, lu pulang aja deh, aduh kok ngomong gini ya? Dia bukan sudah nggak bawa kado, ngomongin kanker lah, ngomongin apa. Ini anak kalau saya lepas bisa pecah loh kepalanya misalnya gitu ya. Ya ini ngomong sinting atau apa sih sebenarnya gitu. Kira-kira gitu lah, soalnya atmosfernya diomong Simeon, kira-kira gitu. Tapi bukan karena Simeon psikopat, bukan loh. Ini nubuatan gitu. Anak ini appointed for the fall and rising of many gitu. Itu dengernya, Maria jantungnya semua copot gitu ya. Ini baru lahir kayak gini, diomongin kayak begini. Dia akan menjadi a sign that is opposed. Gak cukup dengan istilah itu, dia bilang kamu sendiri juga akan tertusuk gitu kan. Ini cocok sih ngomong kayak gini di dalam peristiwa bayi baru lahir, everybody celebration dan sebagainya. Sudah melihat di sini ya, di dalam gambaran cerita Natal yang asli ya di dalam Alkitab, itu very clear ada theology of the cross itu. Jelas sekali gitu. Tapi kita nggak suka bicara itu, kita suka bicara bayi lucu lah, palungannya juga hias-hias lah dan sebagainya. Akhirnya palungan yang menarik, yang kasar, yang bau dan sebagainya. Akhirnya somehow ditacap gimana jadi acceptable to us gitu ya, bukan cuma acceptable tapi kalau bisa kita menginginkannya supaya ada dekorasi itu gitu ya. Di Jerman itu ada ini saya, ada museum apa namanya saya lupa istilahnya sampai. Tapi istilahnya itulah saya Pak. Museum itu isinya adalah di daerah Jerman Selatan ya, itu orang suka bikin kayak gitu. Model apa ya, miniatur palungan-palungan itu. Apa sih itu namanya saya? Apa ya istilahnya ya? Sampai lupa saya istilahnya. Jadi ada palungannya, ada gembalanya, ada bayi Yesus, ada Maria, ada Yosef, ada orang Majus gitu ya. Itu sampai bikin ada museum itu gambaran gitu. Terus kita oh ini dari abad 16, yang abad 17, yang ini dibikin orang dari Nuremberg, yang ini dari München, yang ini waduh, satu museum isinya itu semua luar biasa gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang terus kemudian ada Herodes bawa pisau lari-lari gitu ya. Dari bagian itu nggak pernah masuk saya di dalam cerita miniatur tuh nggak ada, always exclude gitu. Nggak ada. Yang ada adalah gambaran yang, aduh ini lucu ya, ini palungan kayak gini ya, saya mau dong ini belinya di mana gitu ya. Kayak satu barang apa ini collectible gitu maksudnya. Tapi kalau saudara baca di dalam Lukas ya, kalau saudara baca di dalam, ya maksudnya Injil yang lain, saudara baca di dalam Injil sinoptik yang lain, itu dibaca di dalam Yohanes ya, gambarannya itu nggak sepleasant itu gitu. Gambaran Natal yang merely pleasant atau exclusively pleasant itu kehilangan priestly office sebetulnya gitu. Gak ada priestly office-nya di situ. Gak ada Yesus sebagai imam. Karena waktu ngomongin Yesus sebagai imam itu harus ngomongin ada darah, ada pengorbanan gitu. Ada yang dibunuh ya, ada yang kena tikaman pisau dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saya kehadiran yang ini ya, bukan sekali lagi ya, bukan cuma Yesus tok gitu ya.
Tapi juga Maria juga tertusuk ya. Itu tadi bayi-bayinya itu orang itu mama-mamanya bagaimana itu? Nangis-nangis gitu ya. Terus kalau misalnya ditanya, ini kenapa bayi bisa ada? Karena ada bayi yang lahir. Siapa bayi itu sampai bayi gua sendiri dibunuh-bunuh gitu, Mas. Itu cerita Natal, itu semuanya cerita Natal. Gambaran ini ya. Bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa pain, ya, bukan tanpa darah. Nah, sekarang kaitannya dengan ini ya, dengan penghayatan kita ya. Penghayatan kita. Bagaimana kita menghayati peristiwa Natal? Sama seperti kita bilang, kita nggak bisa memikirkan ini ya, penderitaan Kristus tanpa Kristus yang terlebih dahulu lahir. Maksudnya nggak ada Paskah tanpa Natal. Sebenarnya juga nggak ada Natal tanpa Paskah atau tanpa Jumat Agung. Nggak ada Natal tanpa theology of the cross. Ini bukan satu gambaran yang pleasant waktu kita membicarakan Yesus turun ke dalam dunia ya. Tapi itu betul-betul satu tindakan pengorbanan. Dan yang berkorban itu banyak yang berkorban itu. Maksudnya Yesus datang membawa spirit pengorbanan ini gitu. Nah, poin ini ya. Saya nggak mau saudara salah mengerti seperti kayak seolah-olah Maria ikut menebus, terus kemudian bayi-bayi itu yang dibunuh, mamanya semua punya jasa di dalam karya keselamatan. Saya nggak ngomong itu ya, bukan itu. Tapi waktu Yesus datang, dia membawa ini ya, spirit of sacrifice ini ya. Dia bukan membawanya secara individually, personally, tapi dia menghadirkan sampai di sekitarnya itu terjadi pembunuhan, terjadi sacrifice. Memang Natal artinya itu. Natal itu artinya adalah pengorbanan. Jadi waktu kita menghayati ini, waktu menghayati Natal, gitu, apa artinya ya? Anak Allah ya, yang agung itu terus kemudian turun menjadi bayi. Ya ini kita baca di dalam pengertian tindakan pengorbanan. Dedication, purification, presented at the temple. Presented kemana ya? Presented untuk mati sebetulnya gitu. Presented itu menjadi perbantahan itu tadi. Yesus itu dedication ke sana sebetulnya gitu ya. Lalu kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya juga ya mestinya long time ago ya sudah ya. Ini nggak ngomongin sekarang even gitu. Kalau baru sekarang ya sudah sangat lewat gitu. Tapi waktu kita lahir itu by default kita bisa bilang juga kita milik Tuhan gitu. Orang tua saudara nggak menebus dengan 5 sikal perak kan? Atau berapa kilo emas gitu kan, nggak ada. Berarti secara aturan Taurat ini agak sedikit joking ya. Semua kehidupan saudara itu milik Tuhan. Kan nggak ada orang tua saudara yang bayar-bayar gitu kan, nggak ada kan. Oh saudara ada waktu itu baptisan ada persembahan sulung itu berarti 5 sikal milik saya gitu ya. Tapi keindahannya daripada ayat ini saya lagi ya, karena nggak ada 5 sikal perak itu tadi ya dalam kehidupan Samuel dan terus mencapai klimaksnya dalam kehidupan Yesus. Berarti ini memang adalah seorang anak sulung ya yang memang sudah siap untuk dikorbankan gitu. Yang waktu dia itu di dalam kehidupannya dia itu akan menjalani kehidupan pengorbanan. Memang klimaksnya di atas kayu salib betul. Tapi di dalam sepanjang kehidupannya, ya, itu saudara bisa melihat kehidupan seseorang yang penuh dengan pengorbanan, yang akrab dengan pengorbanan. Sekali lagi ya, saya bukan selagi masa muda kita nikmati sendiri banyak me time dan sebagainya. Nanti terakhir saya mempersembahkan diri ya dan sebagainya. Saya ngomong ini mungkin agak ini ya, saya enggak. Ini enggak mutlak ya, tapi saya boleh sharing gitu. Mungkin bisa sensitif sharing gitu. Tapi beberapa orang yang mempersembahkan diri terlalu telat, itu bisa mengalami kesulitan di dalam kehidupan pelayanannya. Saudara kalau dipanggil Tuhan waktu masa muda ya, itu dia sudah dipanggil Tuhan masa muda. Gitu. Jangan tunggu sampai terakhir terus habis itu. Terakhir sudah ada kesulitannya sendiri. Dan saudara yang nggak dipanggil jadi hamba Tuhan pun ya, tetap Tuhan panggil juga kan sebetulnya. Gitu. Undangan untuk being presented atau dedicated ya kepada Tuhan, itu panggilan untuk semua orang percaya sebetulnya gitu. Nah, kita menghayati ini ya, menghayati apa itu? Makna Natal di dalam pengertian ya ini, kalau di dalam Heidelberg Catechismus itu sambungannya ya. Kan Yesus itu high priest, dia mengorbankan dirinya sendiri itu menjadi tebusan bagi kita. Lalu bagaimana kita menghayati, kita ini disebut Christian. Christian itu kan dari Christ ya, Christ terus Christian gitu kan ya. Kita ini disebut Christian, meaning itu kita ini seperti Kristus apa aja. Berarti kita juga diurapi gitu. Kristus yang diurapi, kita ini Mesias kecil. Mesias kecil itu namanya Christian ya. Nah, apa itu artinya? Kalau di dalam Heidelberg Catechismus itu saya Christian ya, karena saya juga raja imam nabi. Nah, waktu membicarakan tentang imam,
Apa itu aspeknya? Saya selesaikan yang lebih gampang dulu ya. Seperti Yesus, saya juga harusnya jadi pendoa syafaat. Itu berarti saya punya fungsi imam. Tapi ya selain itu, waktu bicara tentang sacrifice, karena saya sendiri juga diundang untuk present myself as a living sacrifice. Setiap orang Kristen itu punya fungsi imam. Di dalam hal apa? Karena mereka diundang untuk present themselves as living sacrifices kepada Tuhan. Jadi seperti Kristus juga. Kristus sacrifice untuk kita. Tapi kita Christian kan ya. Kita adalah orang Kristen, kita mesti seperti Kristus. Berarti kita juga, ini Roma kan ya, Roma pasal 12. Persembahkan dirimu itu sebagai living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Itu berarti kita bicara fungsi imam. Ya. Natal itu seharusnya mendorong kita untuk lebih lagi mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena memang kita adalah milik Tuhan. Gitu. Mungkin poin terakhir saya sudah pernah sharing ini juga jadi kebaktian gitu ya. Menarik di dalam pandangannya Irenaeus ya. Irenaeus, kalau kita konsep ini, konsep soteriologi kita kan cenderung kepada penggantian ya, konsep penggantian, penal substitusi gitu. Dan biasanya disorot klimaksnya yaitu disalib, betul kan ya. Yesus waktu disalib dia menggantikan kita ya. Dosa kita dilempar ke sana, kebenarannya dilempar kepada kita gitu. Itu namanya happy exchange atau joyful exchange ya, istilahnya Luther, istilahnya Calvin gitu. Ya, nggak salah sih dengan konsep itu. Tapi Irenaeus mengembangkan satu konsep yang menarik. Dia bilang itu ya, memang di dalam Islam Ortodoks kan nggak bicara substitusi seperti kita di Protestantisme ya. Tapi dia bicara tentang ini ya, konsep apa itu penebusan, apa ini namanya sanctification dan sebagainya. Konsep yang unik di dalam Irenaeus dia bilang itu waktu Yesus lahir ya, itu dia sudah memulai karya keselamatan gitu. Sudah nggak konsep ini ya. Sehingga setiap jejak di dalam kehidupan kita ya, waktu kita lahir, Yesus sudah ada di sana terlebih dahulu gitu. Ya. Masa bayi kita itu ditebus oleh Yesus yang tidak pernah jadi bayi gitu. Waktu kita bertumbuh, ya itu jenjang pertumbuhan, itu juga dilalui oleh Kristus. Waktu Yesus melalui itu, dia menebus kita punya pertumbuhan itu ya. Sudah nangkep ya? Waktu Yesus menjejaki proses stages di dalam kehidupan manusia, itu dia menebusnya itu. Dia menguduskannya, dia menyucikannya. Itu. Ini konsep yang sangat menarik. Memang ini ya, memang ya ini bukan tanpa ekses ya. Ini saudara nggak perlu mengikuti ya, karena dia punya konsep kayak begini. Jadi Irenaeus itu percaya Yesus itu matinya juga tua. Nah ini problematis ini ya. Pernah baca saya kalau nggak salah ingat dia percaya Yesus itu ke atas kayu salib umur 54. Itu kayaknya nggak ada dukungan ya sesuai di dalam angka itu dari mana ya gitu ya. Ini konsepnya agak aneh menurut saya gitu, karena dia percaya semua stages of life mesti dikuduskan. Jadi Yesus ke atas kayu salib menurut ini juga mesti sampai sampai tua juga ya, supaya orang tua juga ikut dikuduskan gitu ya. Karena Yesus juga berada di sana. Tapi kalau kita baca Alkitab kan nggak segitulah umurnya gitu. Nah ini bagian ekses lah, supaya kita nggak bicara bagian itu ya, dan kita nggak perlu terima. Tapi konsep ini ya, jenjang kehidupan manusia yang dilalui oleh Yesus dan bersamaan dengan itu terus Yesus meridim ya. Meridim, itu konsep yang sangat-sangat beautiful. Gitu. Perhaps bisa memperkaya kita punya ini ya, tradisi Protestan. Karena tradisi Protestan kan punya kecenderungan salib gitu kan ya, betul kan ya? Nggak salah sih, saya bilang ini fokus, ini konsentrasi di situ, betul gitu. Even kita pakai istilah klimaks, nggak salah gitu. Tapi jangan lupa saya, ini Injil ya, keempat Injil itu berbeda dengan tulisan Paulus, precisely karena ada the life of Jesus kan ya. Karena ada cerita Natal, ada cerita Yesus di present kayak begini, ntar waktu bar mitzvah ada ceritanya lagi menurut Lukas, waktu Yohanes Pembaptis memanggil Yesus dan sebagainya, itu kan ada ceritanya, bukan cuma bicara langsung salib, ya, terus kemudian dia bangkit gitu. Kalau Paulus kan itu ya, salib terus bangkit gitu kan ya. Very konsentrasi gitu. Tapi kalau di dalam Injil sinoptik di dalam Yohanes, saudara mendapat cerita kehidupan Kristus gitu. Jadi menurut Roh Kudus ya, ini penting gitu. Life of Jesus itu penting gitu. Dan nggak usah dibenturkan dengan tradisi Paulus yang fokus kepada salib dan kebangkitan gitu ya, atau kematian dan kebangkitan. Nggak harus dibenturkan, karena dua ini saling melengkapi. Nah, keunikan daripada ini gambaran life of Jesus gitu ya. Jadi kita bisa melihat bukan hanya disalib saja Yesus itu menjalankan penebusan gitu ya. Tapi sejak dia datang jadi bayi ya, itu karya keselamatan itu sedang terjadi. Kalau pinjam istilah Irenaeus, all stages of human life itu waktu Yesus masuk itu dia menguduskannya satu persatu gitu. Karena
Sejak bayi dia nggak berdosa. Waktu dia lebih gede dia nggak berdosa. Semua stage, semua umur itu dikuduskan oleh Kristus gitu. Ya, dan tentu saja betul juga waktu kita mengatakan klimaksnya itu ada pada kayu salib gitu. Cuma sekali lagi saya, kalau kita percaya life of Jesus ini story of redemption begins with Natal. Kalau kita bicara kehidupan Yesus Kristus ya, Natal sampai kepada kematian kebangkitan ya, maka ini implikasinya apa? Maka kehidupan saudara dan saya harusnya juga diserahkan Tuhan dari kapan-kapan gitu. Bukan ada satu timing di mana kita bergumul kepada Tuhan, Tuhan hari ini kuserahkan hidupku. Itu konsep dari mana? Konsep dari mana itu? Memang Yesus kapan menyerahkan dirinya? Gitu. Saya serahkan hidupku kepadamu ya oke lah, lebih baik ini kan ya terjadi daripada never gitu kan ya. Paling enggak ya kalaupun telat toh terjadi juga daripada enggak pernah sama sekali. Tapi kalau menurut konsep Alkitab, saya sudah melihat ini, Yesus ini dipresent very early. Waktu dia masih bayi, itu sudah dikorbankan sebetulnya gitu. Seperti Hana yang mengorbankan Samuel, diserahkan di bait Allah. Yesus juga dipresent di temple gitu. Nggak ada tebusan. Memang dia mesti menjalani jalan korban itu gitu. Jadi Natal membawa serta dengan kita cerita ini. Yesus akan menjadi keselamatan ya. Dan itu dilihat oleh Simeon, dirayakan dan sebagainya. It's a beautiful celebration memang gitu. Beautiful celebration. Tapi jangan lupa sekali lagi ya, ada darah, ada pertumpahan darah, ada pengorbanan, ada yang ditusuk oleh pisau dan sebagainya. Itu juga cerita Natal gitu. Jangan melupakan aspek ini gitu. Karena ini juga belongs to Natal gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk bisa menghayatinya dalam kehidupan kami. Apa yang kami pelajari dari firman Tuhan, Engkau sekali lagi meteraikan di dalam hati kami sehingga kami ini menjadi orang-orang yang diubahkan seperti Engkau. Kehidupan kami ini adalah satu kehidupan yang dikorbankan bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan memberi kesempatan, karena Tuhan mengundang kami. Karena Tuhan mau supaya kami juga mengalami persekutuan dengan Engkau. Ketika kami pun juga menjalani kehidupan pengorbanan seperti ada pada Tuhan. Kami berdoa supaya pemuda di tempat ini meskipun masih muda, tapi boleh menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan pengorbanan kepada Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.